Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ekonomi bisnis. Untuk materinya adalah masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Oke, langsung saja. Masalah pokok ekonomi dalam masyarakat. Masalah ekonomi yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup saja, tetapi juga cara mengatur dan melayani jutaan orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi masalah ekonomi itu tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan seseorang ingin butuh makan atau minum atau kebutuhan pakaian, sandang pangan dan lain-lain, tapi juga cara mengatur dan melayani jutaan orang yang memiliki kebutuhan yang tentunya akan berbeda. Yang satu dengan yang lain pasti akan berbeda. Jadi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup saja, tapi juga cara mengatur dan melayani jutaan orang untuk memiliki kebutuhan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, seseorang menggunakan akal dan pikiran guna menumbuhkan kreativitas dalam tindakan ekonomi. Sikap kreatif dapat ditunjukkan melalui kegiatan mencari dan mengelola alternatif pilihan sumber daya. Jadi, untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut, seseorang harus kreatif menggunakan akal dan pikirannya, menumbuhkan kreativitas dalam tindakan ekonomi. Sikap kreatif tersebut dapat ditunjukkan melalui kegiatan mencari dan mengelola alternatif pilihan sumber daya. Dalam perkembangan ilmu ekonomi, masalah ekonomi dibahas oleh aliran klasik dan aliran modern. Jadi, untuk membahas masalah ekonomi tersebut akan dibahas melalui dua aliran, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Masalah ekonomi klasik. Apa itu masalah ekonomi klasik? Nah, masalah ekonomi klasik merupakan bahasan teori ekonomi klasik yang berpedoman pada pemikiran Adam Smith, yaitu bapak ekonomi dunia. David Ricardo, muridnya, era setelah Adam Smith, dan John Stuart Mill. Inti pemikiran ekonomi klasik adalah pencapaian kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika semua barang dan jasa yang dibutuhkan manusia telah tersedia. Jadi kebutuhan seluruh manusia itu tersedia dan terpenuhi. Itu akan dikatakan makmur menurut ekonomi klasik. Jadi fokusnya itu ke kebutuhan manusia. Masalah ekonomi klasik yang pertama yaitu masalah produksi. Apa itu masalah produksi? Adalah permasalahan yang menyangkut bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan orang banyak. Cara menggunakan bahan mentah, modal, tenaga kerja, dan teknologi. Dasar pemikirannya di sini adalah melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Jadi masalah ekonomi klasik yang pertama adalah masalah produksi. Permasalahan bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi bagaimana caranya memproduksi sesuatu yang dibutuhkan oleh semua masyarakat. Bagaimana cara mengelola atau menggunakan bahan mentah. Bagaimana cara menggunakan modal, tenaga kerja, dan teknologi agar kemudian bisa memproduksi dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara umum. Itu adalah masalah produksi. Jadi belum tentu masalah produksi ini bisa diselesaikan. Jadi harus benar-benar bisa mengoptimalkan bahan mentah atau bahan baku, modal, tenaga kerja, dan teknologi agar kebutuhan manusia seluruhnya bisa terpenuhi. Jadi fokusnya adalah
bagaimana fokusnya adalah masalah untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Yang kedua yaitu masalah distribusi. Masalah yang harus dipikirkan setelah produsen melakukan proses produksi adalah bagaimana supaya benda-benda tersebut bisa sampai kepada konsumen yang membutuhkan, jalur produksi yang tepat agar barang sampai di tangan konsumen. Sistem distribusi klasik adalah melalui transaksi langsung antara produsen dengan konsumen yang dilakukan di pasar atau pasar nyata. Jadi masalah distribusi di sini adalah bagaimana mempertemukan antara produsen, si penghasil barang atau jasa, kepada konsumen, orang yang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Dalam klasik itu biasanya ketemu di pasar nyata, jadi nggak ada yang namanya pasar online waktu itu. Jadi langsung si produsen menjual barangnya kepada konsumen. Nah, masalahnya di sini belum tentu konsumen yang ada di wilayah X itu bertemu dengan produsen di wilayah Z misalnya. Orang yang bisa satu contoh misalnya, orang yang bisa memproduksi air minum kemasan pada zaman itu di wilayah X, sedangkan orang yang membutuhkan air minum kemasan itu di wilayah Z. Nah, masalahnya bagaimana caranya agar barang yang diproduksi di kota X ini akan tersalurkan ke wilayah kota Z. Karena yang membutuhkan adalah orang-orang konsumen yang berada di kota Z. Masalahnya adalah bagaimana cara barang tersebut bisa sampai. Itu adalah masalah produksi, distribusi. Yang ketiga, masalah konsumsi. Masalah konsumsi menyangkut permasalahan apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen, merupakan barang yang tepat, barang tersebut dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli konsumen. Jadi masalahnya menyangkut apakah benda tersebut memang benda yang dimiliki oleh konsumen, memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen dan merupakan barang yang tepat. Misalnya produsen memproduksi celana dengan model cewek, padahal konsumen membutuhkan celana dengan untuk model yang cowok. Nah, itu kan berarti nggak tepat. Jadi masalah konsumsi ini apakah selalu yang diproduksi oleh produsen itu sesuai atau tepat dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu adalah masalah konsumsi. Jadi masalah ekonomi klasik di sini adalah menjadi tiga, yaitu masalah produksi yang menyangkut, saya review sedikit ya, yang menyangkut bagaimana cara memproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum. Yang kedua, masalah distribusi, bagaimana cara mengirimkan atau menyalurkan barang yang sudah diproduksi dari produsen kepada konsumen. Dan yang ketiga, masalah konsumsi, apakah barang yang diproduksi itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern ini dibagi menjadi tiga juga dalam bahasa Inggris, yaitu what, how, for whom. Yang pertama what, barang apa yang akan diproduksi. Permasalahan what dapat diperinci menggunakan apa yang akan dilakukan produsen untuk mengetahui selera pasar. Jadi harus survei dulu, kira-kira di pasar butuhkan apa. Tidak hanya menghasilkan produk sesuai selera pasar, produsen juga perlu melakukan spesialisasi produk dalam rangka menciptakan produk yang tidak mudah diduplikasi. Spesialisasi produk adalah usaha menciptakan produk yang memiliki ciri khas tertentu. Spesialisasi produk termasuk salah satu strategi untuk menguasai pasar sekaligus memuat nilai efisiensi dan efektivitas. Jadi permasalahan what di sini adalah barang apa yang
akan diproduksi itu sesuai dengan selera pasar. Kira-kira pasar ini lagi butuh apa, trennya apa. Misalnya lagi butuh pakaian yang seperti apa, model yang seperti apa yang diinginkan oleh pasar. Nah itu what, kira-kira barang apa yang diproduksi. Misalkan pasar lagi naik seleranya tentang baju Korea, fashion Korea, maka permasalahan di sini sudah ditemukan masalahnya, yaitu memproduksi barang fashion Korea, produksi baju-baju fashion Korea. Jika permasalahan tersebut belum diketahui, maka masalahnya masih terpacu pada barang apa yang akan diproduksi. Tapi kalau jika sudah menemukan kira-kira apa yang diminati oleh pasar, maka masalah yang pertama sudah bisa diselesaikan. Karena produsen sudah tahu kira-kira barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua, how, bagaimana barang tersebut diproduksi. Nah, kasus yang ini, misalkan produsen tadi sudah mengetahui ya, memproduksi baju-baju fashion Korea karena lagi diminati oleh pasar. Setiap produsen menginginkan dengan produksi dapat menghasilkan produk berkualitas dan memberikan banyak keuntungan. Untuk menghasilkan produk berkualitas perlu dipilih teknik produksi yang tepat. Permasalahan ini dapat diperinci dengan pertanyaan how. Bagaimana barang tersebut diproduksi? Bagaimana memperoleh sumber daya yang akan digunakan? Jadi maksudnya tadi sudah mengetahui ingin memproduksi baju-baju atau fashion Korea, tapi belum tahu bagaimana cara untuk memproduksi barang tersebut. Bahannya apa saja, kualitasnya bagaimana, kira-kira bahan bakunya dengan kualitas tinta yang seperti apa, dari sisi kainnya, bahan-bahannya didatangkan dari mana, terus memproduksi untuk menjadi baju itu juga seperti apa. Proses itu semua adalah permasalahan bagaimana barang tersebut diproduksi. Jika benar-benar bisa diselesaikan, tahu bahannya apa saja, bagaimana proses untuk produksinya juga sudah diketahui, maka permasalahan dari how sudah bisa diselesaikan. Yang ketiga, for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Setelah melaksanakan proses produksi, kegiatan apa yang harus dilakukan produsen? Produsen harus dapat menentukan segmen pasar yang dituju dalam rangka memasarkan produk. Pertanyaan yang terkait dengan for whom adalah siapakah yang menjadi konsumen, apakah termasuk kelompok ekonomi. Produsen harus dapat menentukan segmen pasar yang dituju dalam rangka memasarkan produk. Pertanyaan yang terkait dengan for whom adalah maksudnya ini adalah siapakah yang menjadi konsumen, apakah termasuk kelompok ekonomi kelas bawah, menengah atau atas, apakah kelompok pelajar dan mahasiswa atau masyarakat umum. Jadi ini harus diketahui, kira-kira segmen pasarnya siapa, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Tentunya kalau memproduksi fashion Korea misalnya tadi, ingin dijual ke mahasiswa, tentunya budgetnya akan terbatas, pelajar akan terbatas budgetnya. Nggak kayak kelompok ekonomi kelas atas, mereka pasti cari brand, cari kualitas yang bagus, harganya juga pasti tinggi. Tapi kalau pelajar, mahasiswa, karena budgetnya terbatas, otomatis kualitasnya juga rendah, diturunin. Yang penting menarik dan sesuai, tidak harus kualitasnya bagus. Misalnya ada orang jual roti, nah harus tahu ingin dijual ke mana, ke siapa, segmen pasarnya. Misalnya jual roti isi coklat, kemudian dibungkus dengan ada gambar pistayo misalnya. Nah ini segmen pasarnya kemana? Pasti ke anak-anak. Nggak mungkin roti tersebut dijual ke masyarakat ekonomi kelas atas, nggak mungkin. Dibuat hajatan misalnya nggak sesuai. Pastinya kalau dibuat hajatan, rotinya itu harus dikemas demikian rupa sehingga bagus dan kelihatan mewah. Rasanya juga harus enak tentunya. Dan harganya juga pasti lebih mahal. Jadi harus tahu segmen pasarnya ke siapa, untuk siapa barang tersebut diproduksi, itu for whom.
Harga menentukan, kualitas juga menentukan, karena tergantung barang tersebut diproduksi untuk siapa. Jadi sedikit saya review, masalah ekonomi modern ada 3, yaitu what, barang apa yang akan diproduksi. Ini harus menentukan kira-kira barang apa yang diminati oleh pasar. How, bagaimana cara barang tersebut diproduksi, itu adalah terkait dengan proses memproduksi dari awal sampai jadi, baik itu bahan baku maupun alat-alat yang digunakan, prosesnya bagaimana, itu adalah bagaimana barang tersebut diproduksi. Yang terakhir adalah penentuan untuk siapa barang tersebut diproduksi, jadi harus tahu segmen pasar, mau dijual ke siapa barang tersebut. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan lembaga pemerintah dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. Jadi sistem ekonomi itu berbeda ya dengan sistem pemerintahan. Namun biasanya sistem pemerintahan itu mempengaruhi sistem ekonomi di suatu negara. Misalnya, kalau kalian kenal dengan Korea Utara, itu negaranya tertutup dan seluruh pemerintahannya itu diatur oleh Kim Jong Un selaku pemimpin negara tertinggi, dan sistem ekonominya itu juga seluruhnya diatur oleh Kim Jong Un. Berarti terkesan otoriter. Sistem komando pemerintahannya semuanya diatur oleh terpusat oleh pemerintah, dan otomatis akan mempengaruhi sistem ekonomi di suatu negara tersebut. Di sana konsumsi, distribusi, produksi itu semuanya diatur oleh pusat. Masyarakat bawah dan masyarakat umum tidak bisa mengatur seenaknya, tidak bebas, karena semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Jadi sistem pemerintahan dengan sistem ekonomi itu berbeda. Tapi biasanya sistem ekonomi itu dipengaruhi oleh sistem pemerintahan di negara tersebut. Sistem ekonomi dibedakan menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, atau lebih dikenal dengan istilah kudet ya, kurang update. Ini masih zaman dulu. Kayaknya masih sudah tidak ada kalau sekarang sistem ekonomi tradisional ini. Yang nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Yang kedua, sistem ekonomi komando terpusat. Contohnya seperti Korea Utara tadi. Jadi seluruh sistem ekonominya diatur oleh pusat atau pemerintah. Dalam hal ini adalah presiden atau raja. Sistem ekonomi yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal. Justru ini kebalikan dari sistem ekonomi komando. Kalau tadi seluruhnya diatur oleh pemerintah, kalau ini justru pemerintah tidak mengatur perekonomian. Maksudnya kebijakan tetap ada, tetap diawasi pemerintah, tetapi dalam hal penentuan harga atau apapun itu yang berkaitan dengan permintaan, penawaran, itu semua ditentukan oleh pasar. Terkait produksi, konsumsi, itu masyarakat cenderung bebas karena dia ditentukan oleh pasar. Yang keempat, sistem ekonomi campuran. Ini adalah gabungan antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal. Yang kelima, sistem ekonomi demokrasi Pancasila, atau dikenal juga dengan sistem ekonomi Indonesia karena diterapkan di negara kita. Jadi jangan salah, negara kita tidak menganut sistem ekonomi campuran, memang mendekati sistem ekonomi campuran, tapi nanti ada perbedaan sistem ekonomi campuran dengan sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional menitik beratkan pada kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat masyarakat dalam menjalankan perekonomian. Jadi maksudnya adalah turun-temurun. Jadi di zaman nenek moyang seperti apa dilakukan oleh turun-temurunnya. Ciri-ciri menggunakan sistem barter dalam kegiatan perdagangan. Jadi belum ada uang. Jadi saya kira kalau di suatu negara itu masih barter, itu berarti masih sistem ekonomi tradisional. Jadi saya kira sudah tidak ada. Karena semua negara sekarang sudah punya alat tukar,
sudah punya uang masing-masing. Makanya saya jadi bilang ini kudet, kurang update. Ini zaman dahulu ya, karena sistem pertukaran barang antar barang itu masih barter, tidak ada alat tukar berupa uang. Yang kedua, belum terdapat pembagian kerja dalam kegiatan ekonomi. Jadi maksudnya adalah kalau sekarang itu ada profesi petani, ada profesi polisi, guru, nah itu kan pembagian kerja. Dalam sistem ekonomi tradisional tidak ada yang namanya pembagian kerja. Yang dibutuhkan apa, maka seseorang tersebut akan memproduksi itu. Misalkan ada orang yang tinggal di suatu wilayah yang itu bisa bercocok tanam, maka dia akan memberdayakan alam. Di suatu wilayah tersebut ternyata banyak sapi, akhirnya dia beternak. Jadi tergantung proses produksinya, tergantung di wilayah atau di alam tersebut, karena memang tergantung pada kondisi alam. Tidak dibagi kamu bagian produksi sapi, bagian padi, enggak. Tidak ada pembagian kerja di sistem ekonomi tradisional. Yang ketiga, kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Jadi tergantung dari kebiasaan masyarakat tersebut atau adat istiadat tersebut. Yang keempat, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Jadi penemuan teknologi masih belum ditemukan di zaman itu. Masih sangat sederhana, masak juga masih pakai api, belum pakai LPG kayak sekarang, belum. Mesin-mesin juga belum ditemukan. Yang selanjutnya, kekayaan alam menjadi sumber penghidupan utama, terutama tanah dan hutan. Jadi kekayaan alam ini akan menentukan kebutuhan manusia tersebut tercukupi atau enggak. Kalau di alam di wilayah tersebut enggak ada, maka masyarakat di situ juga enggak akan konsumsi barang yang di luar kekayaan alam tersebut. Jadi di wilayah X misalnya tumbuh padi, maka di wilayah X masyarakatnya ya konsumsi padi. Kalau di wilayah Z tumbuhnya gandum, maka di wilayah Z juga konsumsi dan produksinya adalah gandum, seperti itu. Karena alam menentukan penghidupan utama di wilayah tersebut. Pola hidup masyarakat bersifat kekeluargaan, jadi maksudnya pola hidup masyarakatnya masih kekeluargaan ya, jadi nggak ada antara si kaya dan si miskin, semuanya ditanggung bersama, kekeluargaan. Jadi nggak ada yang berkuasa di zaman itu, karena nggak ada tolak ukur kaya miskin, nggak ada. Selanjutnya, alat atau teknologi produksi masih bersifat sederhana. Ini sama ya kayak tadi. Oke, kita lanjut. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, kelebihannya mendorong hubungan kerja sama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu. Jadi karena sifatnya kekeluargaan, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi sehingga mereka lebih rendah, nggak ada, maka mendorong hubungan kerjasama kerukunan itu lebih erat, kehidupan sosialnya lebih bagus. Jadi kehidupan antar individu itu saling gotong royong ya, saling membantu. Selanjutnya, barang dihasilkan untuk kelangsungan hidup masyarakat sehingga mengurangi pemborosan. Jadi barang yang diproduksi itu cukup untuk konsumsi masyarakat saja, tidak dilebih-lebihkan, karena percuma kalau diproduksi padi banyak kok, percuma, nanti siapa juga yang makan, nggak bisa bertahan lama juga. Nanti kebutuhan produksinya juga hanya berdasarkan kebutuhan masyarakat saja. Kalau di masyarakat tersebut tidak menginginkan produksi buah, ya ngapain harus produksi buah seperti itu. Kalau di zaman sekarang kan enggak produksi buah, meskipun aku nggak suka buah, tapi aku produksi buah, kemudian saya jual untuk dapat uang nanti aku timbun akhirnya jadi kaya, seperti itu kan. Tapi di zaman itu kan belum ada alat tukar berupa uang, jadi justru malah percuma. Untuk produksi sesuatu yang tidak dibutuhkan masyarakat itu malah percuma. Jadi produksi ini hanya terbatas kebutuhan dari masyarakat tersebut. Yang ketiga, adat istiadat dan tradisi relatif terjaga ya, karena memang turun temurun ya.
Yang keempat, alat relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Jadi tidak merusak lingkungan, nggak kayak sekarang. Selanjutnya kekurangannya lebih rentan karena bergantung pada kondisi alam. Nah ini, ketika kondisi alamnya ini sedang buruk atau ada bencana, terus kemudian nggak ada dikonsumsi, maka ya mati. Karena memang tergantung pada kondisi alam di sekitar situ ya. Jadi cukup bahaya juga. Standar hidup masyarakatnya relatif rendah. Nah ini. Kemudian teknologi yang digunakan sederhana dan tradisional, sama kayak ciri tadi. Yang keempat, cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Kudet ya, saya bilang tadi, kurang update. Biasanya memang masyarakat di zaman itu memang takut akan perubahan, justru malah hal baru itu malah ditolak. Ya sudah tidak ada ya kalau di zaman sekarang. Untuk ilustrasinya seperti ini. Nah ini, misalnya seseorang punya buah banyak. Nah orang ini nggak mungkin kan menghabiskan buah ini sendirian. Maka dia tukar dengan orang lain yang sekiranya butuh buah ini. Dan kebetulan dia lagi butuh ayam. Nah orang ini punya beberapa ayam dan nggak dikonsumsi semuanya. Sebagian ayam ingin ditukarkan dengan buah, sehingga buah ini ditukarkan dengan ayam atas kesepakatan. Jadi ini punyanya berapa kilo buah, ini juga punya berapa ekor ayam, kemudian mereka sepakat ditukar. Nah yang repot itu gini, misalnya orang ini punya banyak buah tapi dia nggak butuh ayam, dia butuhnya misalnya beras. Nah jadi kalau ketemu orang ini, maka dia nggak akan mau tukar karena dia nggak butuh ayam, dia butuhnya beras. Sedangkan ini butuhnya adalah buah, dia punya beberapa ayam kemudian ingin buah. Nah masalah-masalah seperti ini yang sering timbul di zaman itu, karena belum tentu seseorang itu membutuhkan barang yang sesuai ketika mau ditukar, dan kadarnya juga belum tentu disepakati. Misalkan ini 1 ekor ayam mau ditukar dengan beberapa kilo buah, yang ininya mau, ini belum tentu mau, ini maunya lebih dari itu. Jadi dia akan mencari lagi orang yang mau untuk tukar dengan ayam dengan buah dengan keinginan misalkan 30 kilo, sedangkan orang ini punyanya 20 kilo, seperti itu. Ini yang agak repot. Kadang nilai barang tersebut susah untuk setarakan dengan barang yang lain, dan belum tentu seseorang tersebut mau ditukarkan barangnya dengan barang yang dibutuhkan oleh orang lain. Ini juga contoh adalah biji-bijian ditukar dengan buah. Sistem ekonomi terpusat ya, oke, yang kedua ini ya, sistem ekonomi terpusat atau komando. Sistem ekonomi terpusat, pemerintah berperan sebagai pengambil keputusan, sementara masyarakat berperan sebagai pelaksana. Sistem ekonomi terpusat menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negara. Jadi sistem ekonomi terpusat ini seluruh perekonomian, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, itu semua diatur oleh pemerintah. Jadi ini ya, artinya seluruh aktivitas perekonomian akan diatur oleh pemerintah. Jadi bayangkan, produksi itu diatur, bahkan konsumsi pun itu juga diatur oleh pemerintah. Jadi nggak bebas di negara yang menganut sistem ekonomi terpusat atau komando. Lain dari sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi terpusat, sosialis, pemerintah, etatisme. Nah ini sama saja. Jadi kalau ada istilah sistem ekonomi etatisme itu sama saja dengan sistem ekonomi terpusat. Negara yang menganut sistem ekonomi terpusat adalah Rusia, Tiongkok atau Cina, Korea Utara, dan Kuba. Jadi negara-negara ini sistem ekonominya seluruhnya diatur oleh pemerintah pusat. Jadi masyarakat tidak bebas untuk memproduksi,
konsumsi atau distribusi. Contoh kasus misalnya, kamu hidup di negara-negara ini ya, tanah-tanah tersebut di wilayah tersebut itu milik negara, tidak ada hak kepemilikan pribadi, maka tidak bisa dikelola oleh pribadi. Negara yang akan menentukan tanah tersebut mau digunakan untuk apa, apakah produksi padi, atau untuk digunakan peternakan, atau untuk digunakan untuk pabrik, terserah pemerintah pusat. Misalkan pemerintah pusat sudah menentukan tanah ini digunakan untuk produksi padi, negara akan menentukan juga siapa yang akan memproduksi di tanah tersebut. Jadi nggak bisa sembarangan. Negara akan menentukan, oh orang-orang ini yang akan memproduksi padi di wilayah tersebut. Jadi kamu pengen jadi petani di negara itu belum tentu. Harus ditentukan oleh pemerintah pusat dulu. Nggak bebas ya. Jadi seluruhnya diatur oleh negara atau pemerintah pusat. Ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat, sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara. Seperti yang saya bilang tadi bahwa tanah bukan milik swasta atau masyarakat, tapi milik negara. Jadi terserah negara tanah tersebut mau digunakan untuk apa. Sistem ekonomi diatur oleh pemerintah, semuanya diatur oleh pemerintah ya, baik itu produksi, konsumsi maupun distribusi. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah, seperti yang saya bilang tadi. Tanah tersebut dikelola oleh siapa, petani siapa, itu terserah oleh pemerintah. Masyarakat tidak bisa bebas seenaknya. Kalau memilih profesi, bahkan itu juga akan ditentukan oleh pemerintah. Jenis pekerjaan pemerintah yang selanjutnya, kebebasan berekonomi masyarakat sangat terbatas. Ya, jelas sangat dikekang ya, karena aspek konsumsi aja diatur. Produksi apalagi diatur. Selanjutnya, hal milik pribadi tidak diakui, seperti yang saya bilang tadi bahwa aset-aset yang ada di negara tersebut adalah milik negara, bukan milik pribadi. Jadi nggak ada antara kaya dan miskin di negara ini. Semuanya dianggap sama. Yang kaya adalah pemerintah pusat saja. Tingkat harga dan bunga ditetapkan pemerintah. Karena nggak ada antara kaya dan miskin, penentuan harga juga ditentukan oleh pemerintah. Keuntungan semuanya juga akan masuk ke negara. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando. Kelebihannya, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga, meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, biasanya berkelanjutan. Seluruh harganya pada naik dan itu terus-menerus, itu inflasi. Pengangguran atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Jadi pemerintah lebih mudah untuk mengendalikan inflasi, pengangguran maupun berbagai keburukan ekonomi lainnya karena seluruhnya diatur oleh pemerintah. Jadi akan lebih gampang kontrolnya. Selanjutnya, pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Jadi produksinya itu kan sesuai dari pusat ya. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat, ya itu yang akan diproduksi. Nggak ada yang namanya pesaing di sana. Jadi misalkan ada beras, ya produksinya cuma satu, nggak ada merek di sana. Karena sudah diproduksi dari pusat, tidak ada persaingan. Kalau di sini kan ada beras merek Raja Lili, beras merek Alfamart atau apapun itu, karena ada pesaing, karena ditentukan oleh pasar kan. Kalau di sana enggak, semuanya ditentukan oleh pemerintah. Jadi nggak ada persaingan. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Maksudnya adalah dalam penyaluran pendapatan itu sangat mudah karena dikendalikan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak ada antara ketimpangan antara si kaya dengan si miskin. Jadi pendapatannya itu hampir sama rata semua. Kalau negara itu produksinya bagus, maka akan menjadi negara maju karena penghasilannya akan meningkat semuanya. Kalau produksinya jelek, maka juga semua dari pendapatan masyarakat akan rendah di negara miskin. Dan meskipun dia negara maju atau negara berkembang dan negara miskin, mungkin tidak ada di dalam negara tersebut antara sangat kaya dengan sangat miskin, itu enggak ada karena hampir sama rata semua.
distribusi pendapatan sangat merata karena mudah diatur. Jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah. Jelas ya, kalau semuanya gampang diatur oleh pemerintah, maka jarang terjadi krisis ekonomi karena terkendali semuanya. Tidak ada yang memonopoli dari swasta karena semuanya diatur oleh pemerintah. Kelemahannya, mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala kegiatan ekonomi diatur secara terpusat. Ini, ketika sistem ekonomi semuanya diatur oleh terpusat, maka masyarakat tidak ada keinginan untuk memproduksi sesuatu yang bagus karena tidak ada persaingan, karena semuanya diatur oleh pemerintah. Masyarakat kan nggak bebas untuk mengatur atau menentukan keputusan, nggak bebas, maka inisiatif untuk semangat untuk maju nggak ada. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Nah ini, monopolinya kan diatur oleh pemerintah, biasanya cenderung merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Jelas ya, karena semua diatur oleh pemerintah. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar atau liberal. Nah, ini lawan dari sistem ekonomi komando. Pada sistem ekonomi pasar atau liberal, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi ini adalah Amerika Serikat dan Inggris. Jadi pemerintah itu hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara saja. Di luar aspek itu bebas. Swasta atau masyarakat bebas memproduksi apapun, boleh memanfaatkan apapun. Akhirnya, biasanya di negara ini akan timbul sangat kaya banget dan sangat miskin banget. Jadi pendapatannya itu timpang. Dan biasanya di negara-negara seperti ini, semangat untuk majunya tinggi, sehingga produknya juga bagus-bagus. Ciri-ciri, semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan tanpa batas untuk memiliki sumber produksi. Jadi bebas, asalkan punya modal, boleh memiliki, boleh membeli di situ. Kalau punya modal, boleh beli tanah, boleh dibuat untuk kebun coklat atau apapun, bebas. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi, tidak ikut campur tangan secara langsung ya, dalam kegiatan ekonomi. Jadi misalkan harga suatu produk itu bisa sangat mahal kalau produk itu langka, produk itu bisa sangat murah jika penyedia barang tersebut terlalu banyak. Harga itu ditentukan siapa? Mekanisme pasar, bukan pemerintah. Karena di sistem ekonomi ini dibebaskan, pasar yang menentukan. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu golongan pemberi kerja atau pemilik kerja dan golongan pekerja. Jadi maksudnya adalah orang yang bisa mempekerjakan atau orang yang bekerja, bedanya gitu. Jadi di sistem ekonomi pasar liberal ini akan menjadi dua golongan. Apakah seseorang itu bekerja untuk orang lain atau mempekerjakan orang lain. Selanjutnya, timbul persaingan dalam masyarakat. Jelas, karena masyarakat sangat bebas untuk memiliki faktor produksi, pasti banyak merek-merek di sana, banyak kualitas-kualitas yang bagus dan saling bersaing. Baik itu persaingan harga, persaingan kualitas pastinya juga. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Nah ini yang akan menimbulkan antara si kaya dan si miskin. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Jadi tergantung pasar ini lagi butuh apa. Nah, mungkin ujuk-ujuk produksi yang tidak dibutuhkan oleh pasar. Jadi lihat dulu pasar lagi butuh apa, yang diminati apa, dan persaingannya seperti apa. Jadi harus melihat kondisi pasar. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi liberal. Kelebihannya yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Jadi lebih kreatif ya, karena lebih bebas. Setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi
Timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Jadi persaingan semangat untuk maju itu lebih tinggi, tidak seperti tadi diatur oleh pemerintah, maka masyarakatnya cenderung tidak ingin maju. Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar ini karena banyak pesaingnya. Jadi barang-barang yang bagus pasti akan laku, sedangkan barang kualitasnya rendah itu nggak akan laku di pasar. Atau mungkin barang kualitasnya rendah kalau murah mungkin masih diminati ya, tapi kalau sudah kualitasnya rendah dan mahal pasti nggak laku. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan, jadi nggak ada pemborosan. Kelemahan, sulit melakukan pemerataan pendapatan, sulit melakukan pendapatan karena yang kaya akan jadi semakin kaya di negara ini dan yang miskin akan jadi semakin miskin, sehingga timbul timpang pendapatan, akhirnya pendapatannya nggak rata. Pemilik sumber daya produksi mengeksplorasi golongan pekerja sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat, sering terjadi gejolak dan perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu. Jadi yang tamak itu, yang punya modal banyak, itu biasanya sering melakukan kesalahan alokasi sumber daya. Jadi menyebabkan gejolak perekonomian karena nggak diatur oleh pemerintah kan. Selanjutnya, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah gabungan antara sistem ekonomi liberal atau swasta dengan sistem ekonomi komando. Jadi pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada kekuatan pasar, namun sampai batas tertentu pemerintah tetap melakukan kendali dan campur tangan. Jadi ada kebebasan di situ, tapi di batas tertentu pemerintah tetap harus mengendalikan, harus campur tangan dalam pengendalian ekonomi. Tidak sepenuhnya dibebaskan, kayak liberal tadi kan. Dan juga tidak sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengawasi, mengendalikan, tapi hanya di batas-batas tertentu saja. Ciri-ciri pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian secara bersamaan. Tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar, namun masih terdapat campur tangan pemerintah. Jadi mekanisme pasar berlaku bebas, tapi pemerintah tetap mengatur. Yang ketiga, terjadi persaingan dalam ekonomi campuran antara lain sebagai melakukan pengawasan. Maksudnya di sini adalah tetap ada persaingan, ya, tetap ada persaingan, tapi pemerintah juga mengawasi di sini. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Kelebihannya, terjaminnya kestabilan ekonomi. Pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Terdapat kebebasan sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif. Mirip sama liberal ya, karena ini gabungan antara liberal dengan komando. Terdapat pengakuan atas hak milik individu terhadap sumber daya produksi meskipun ada pembatasan. Jadi masih bebas memiliki sumber daya produksi, tapi ada pembatasan. Maksudnya pembatasan gini, kalau ada produksi barang tersebut vital dan itu merugikan masyarakat, pasti pemerintah akan mengeluarkan kebijakan tidak boleh itu dimiliki. Karena kan kalau diproduksi oleh swasta nanti akan merugikan masyarakat, maka itu harus dipegang oleh negara. Itu contoh seperti itu. Jadi nggak semua bisa dimiliki oleh produsen, enggak. Masih ada batas-batas tertentu. Kelemahan, terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya melakukan pemerintah dan swasta. Nah ini kadang sulit juga, kira-kira pembatasannya seperti apa, kebebasannya seberapa, dan pembatasannya seperti apa. Kira-kira ini masih dalam koridor boleh dilakukan oleh swasta atau tidak boleh? Apakah ini harus dilakukan harus pemerintah atau seperti apa? Ini kadang masih terjadi kesulitan.
Selanjutnya terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber daya produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Nah, sumber daya produksi ini juga sulit. Apakah ini boleh dikuasai swasta atau tidak, atau harus dikuasai oleh pemerintah? Yang terakhir, sistem ekonomi Indonesia atau demokrasi Pancasila. Sistem ekonomi Indonesia dapat didefinisikan sebagai sistem ekonomi perekonomian berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Pasal 33 dari UUD 45 merupakan pasal yang berhubungan dengan sistem ekonomi Indonesia. Karakteristik perekonomian Indonesia berdasarkan UUD 45 pasal 33 sebagai berikut. Jadi sistem ekonomi Indonesia itu ada dalam UUD 45 pasal 33. Isinya ada di slide ini. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi perekonomiannya itu disusun berdasarkan kekeluargaan seluruhnya, kepentingan seluruh masyarakat. Tidak hanya kaum elit saja atau masyarakat kelas bawah saja, tapi tidak. Gimana caranya ini harus untuk seluruh masyarakat. Jadi nggak hanya kelompok tertentu. Kalau di campuran tidak memperhatikan itu. Biasanya tetap ada kecenderungan yang kaya semakin kaya, yang kaya berkuasa, seperti mirip-mirip liberal. Tapi kalau di sini, gimana caranya Indonesia mengatur sistem perekonomian yang tidak merugikan masyarakat kecil? Jadi harus sama rata semua. Gimana caranya kaum elit tidak dirugikan, gimana caranya masyarakat kecil juga tidak dirugikan. Jadi sama-sama diuntungkan semua. Itu maksudnya kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Contohnya listrik. Listrik kalau di Indonesia nggak boleh dikuasai oleh swasta. Karena ini produk vital yang digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Ini menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara. Bayangkan kalau listrik dikuasai oleh swasta atau bahkan asing. Pasti harganya akan sangat mahal kalau dimonopoli, karena nggak ada lagi pesaing yang bisa memproduksi listrik. Nah, kalau di negara kita dikuasai oleh negara, PLN, maka aman, harga nggak terlalu mahal, karena tujuannya untuk kebutuhan masyarakat kita, asalkan PLN nggak merugi itu sudah cukup. Tetap ada profit oriented yang masuk ke kas negara, tapi juga tidak merugikan masyarakat. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya makmur rakyat. Nah, ini alasan kenapa Presiden Jokowi ingin membeli saham Freeport waktu itu. Dulu kita hanya diberikan 0, sekian persen saham Freeport. Padahal itu adalah kekayaan alam yang terkandung di Papua yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat kita sendiri. Makanya presiden kita memperjuangkan untuk itu. Seharusnya yang menikmati juga rakyat kita sendiri, bukan asing. Jadi gimana caranya bumi dan kekayaan alam yang ada di negara kita itu untuk kemakmuran negara kita, bukan dimanfaatkan oleh asing, kemudian kita hanya dieksploitasi saja. Seharusnya kalau berdasarkan undang-undang ini, semua kekayaan alam di negara kita, jika memang harus dikelola oleh asing karena memang keterbatasan teknologi, nggak apa-apa. Tapi harus juga memakmurkan masyarakat Indonesia. Tidak merugikan. Yang terjadi, banyak pemanfaatan itu malah merugikan masyarakat kita. Seharusnya untuk pemakmuran rakyat Indonesia. Sesuai dari UUD 45 pasal 33 ya. Selanjutnya yang keempat, perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang harus dihindari dari sistem perekonomian di Indonesia, 1. Sistem ekonomi liberal yang bebas, yaitu sistem ekonomi yang menumbuhkan eksploitasi
atau pemerasan terhadap manusia. Jadi ini yang harus dihindari. Di negara kita ini kan dibebaskan milih produksi apapun, milih profesi apapun, kita bebas. Nah, yang harus dihindari jangan terlalu bebas seperti liberal, boleh memiliki sumber daya apapun, tidak ada pembatasan, tidak boleh. Jadi negara kita tetap harus diatur oleh pemerintah dan tidak mengeksploitasi sehingga bisa merugikan masyarakat. Yang kedua, sistem ekonomi komando, yaitu sifat negara beserta aparatur ekonomi dominan mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi ekonomi swasta. Jadi ini juga nggak boleh. Sistem ekonomi Indonesia ini harus dihindari dari sistem ekonomi komando, nggak boleh cenderung aparatur ekonomi dominan untuk mengeluarkan kebijakan yang itu malah benar-benar membatasi kreasi ekonomi swasta. Jadi swasta ingin produksi produk yang itu bisa mengembangkan masyarakat, tapi tidak diperbolehkan negara. Nah, itu kan mematikan potensi itu juga nggak boleh. Jadi nggak boleh terlalu bebas seperti liberal, juga nggak boleh terlalu komando seperti sistem ekonomi komando di Korea Utara, nggak boleh. Yang ketiga, adanya persaingan yang tidak sehat serta pemusatan kekuasaan ekonomi hanya pada satu kelompok atau tindakan monopoli yang merugikan masyarakat. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa PLN harus dikuasai oleh negara, tidak boleh dikuasai oleh swasta, karena nanti akan timbul monopoli dan akan merugikan masyarakat yang lain. Selanjutnya, nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 45 Pasal 33 adalah sebagai berikut. Usaha bersama. Perekonomian disusun atas dasar usaha bersama antara pemerintah dan swasta. Usaha vital dikuasai oleh negara dengan keberadaan BUMN, ya. Jadi usaha-usaha vital itu harus dikuasai oleh negara. Itulah adanya BUMN yang akan memproduksi produk-produk vital yang di negara kita. Keputusan tentang APBN harus berdasarkan hak dan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota DPR. Jadi penentuan APBN itu diwakili oleh DPR. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan, jadi bebas memilih profesi apapun, bebas ingin kuliah jurusan apapun, dan berhak untuk dapatkan penghasilan di negara kita. Yang terakhir, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan. Oke, terakhir, terima kasih ya. Sedikit saya review bahwa kalau di negara kita itu sebenarnya agak mirip ya dengan campuran. Berarti pemerintah dengan swasta itu saling bekerja sama. Tapi di sini gimana caranya menyusun perekonomian yang tidak merugikan masyarakat pada umumnya. Jadi kaya bareng. Seperti itu maksudnya. Tidak hanya mementingkan golongan elit saja. Kalau di campuran masih ada seperti itu. Kalau di negara kita demokrasi kan ya, jadi antara suara dan seharusnya ya suara dan antara orang kaya dan miskin yang sama. Itulah kalau ada pemilu, mohon maaf, kalau profesi petani, tukang becak, hak suaranya satu. Orang kaya pun hak suara coblosannya juga satu, tetap sama. Jadi tidak ada yang namanya kalau orang kaya hak suaranya lebih tinggi, nggak ada. Jadi di negara kita dianggap sama. Makanya perekonomian itu atas dasar kekeluargaan harus dianggap sama antara kaya dan miskin. Gimana caranya memeratakan pendapatan masyarakat? Gimana caranya memakmurkan seluruh masyarakat, tidak hanya sebagian kelompok saja? Gimana caranya memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kemakmuran seluruh masyarakat?
tidak hanya kaum elit saja. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau mungkin kata-kata yang kurang pas. Semoga materi hari ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap di rumah saja, tetap belajar di rumah, hati-hati, jangan sering keluar rumah ya, karena kondisi COVID sedang meningkat. Tetap harus bisa belajar, semangat belajar meskipun hanya di rumah saja, dan jangan lupa untuk berjemur. Sekian, mohon maaf, saya akhiri pertemuan hari ini. Untuk tugasnya nanti silahkan dikerjakan LKS di LKS bab 1 untuk pilihan ganda saja, nomor 1 sampai 20, nanti ditulis di buku tulis jawabannya saja. Bagi yang sudah punya LKS, langsung dijawab LKS-nya boleh. Kemudian nanti difoto dan dikumpulkan di Google dikumpulkan di Google Form. Jadi nanti tugas yang ditulis di LKS atau di buku tulis tadi difoto kemudian diupload di Google Form yang nanti akan saya sediakan. Linknya akan saya taruh di Google Classroom kelas kita. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.